dan kehormatan saya untuk mendengarkannya dan insya Allah bisa melaksanakannya dengan menyerahkan kepada para pakar-pakar dan menteri yang lain. Bisa diterima gitu? Masih ada? Silakan deh. Hanya satu lagi karena ini saya harus cepat lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KUD Karangkohaci Kecamatan Tempuran. Bapak Presiden, perlu kami informasikan bahwa KUD di Kabupaten Kerawang ini ada 42 KUD, 39.879 orang. Kemudian mempunyai unit usaha non-progres sembako di KUD, khususnya KUD Karangkohaci dan KUD yang ada di Kabupaten Kerawang. Ini mempunyai unit-unit usaha unggulan kota dan toko-toko besar, kemudian warung-warung kecil, yaitu warung besar kurang lebih 9 warung yang besar. Adapun yang dilayani oleh KUD Karangkohaci diantaranya terigu, gula pasir, dan minyak goreng untuk pasar padi. Tapi akhir-akhir ini kami mendapat sedikit kesulitan penembusan di sana. Katanya dipindahkan ke Dharma Niaga. Ternyata di Dharma Niaga itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang seminggu terakhir ini harga minyak goreng naik dalam negeri karena harga luar negeri naik sekali. Jadi luar negeri $700, sekarang dolarnya juga naik 15.000 menjadi Rp10.000. Sedangkan kita ini karena menganut perdagangan bebas dengan IMF, kita harus bebaskan ekspor. Jadi terakhir ini memang ekspor meningkat sekali sehingga persediaan dalam negeri berkurang. Oleh karena itu pemerintah sudah memutuskan produksi KPB, PTPN seluruhnya harus dalam negeri. Jadi ini mudah-mudahan dalam waktu singkat produksi PTPN ini tidak lagi diekspor untuk sementara supaya bisa mengisi dalam negeri. Ini yang pertama. Dengan demikian mudah-mudahan karena ini CPO-nya dari luar Jawa perlu diangkut baru disebarkan di refinery di Jawa di sini supaya dijadikan minyak goreng, jadi masih memerlukan waktu. Bila perlu kalau masih kurang kita akan impor minyak goreng. Dengan demikian mudah-mudahan dalam beberapa minggu akan datang akan kembali normal. Terima kasih. Karena kita harus tahu di mana keberadaan kita, tidak perlu kita sembunyi-sembunyi kan. Jadi sudah tahu apa yang kita hadapi dan oleh karena itu kita tentunya harus bekerja bersama-sama. Tadi misalnya disebut itu apa kalau beras, oke, kita harus memilikinya, kalau nggak bisa makan. Terus tadi diberikan minyak goreng, saya rasa wajar. Tadi sudah diketahui masalahnya apa. Terus kedelai wajar, karena kita itu ya dapat proteinnya dari kedelai, wajar. Dan memang beras dan kedelai itu bisa diterima oleh IMF ekonomi bahwa tetap harus mendapat subsidi. Kalau perlu itu tadi subsidinya kita pada produksi mau di ke arah situ, ya toh? Saya jelaskan. Kedelai juga nanti, gula jelas kita butuhkan gula. Tapi kalau tepung, saya rasa kita nggak butuh tepung itu. Saya kalau bertamu di tempat Bapak, andai kata saya mendapat kehormatan, kesempatan bertamu, namanya jangan kasih kue-kue, kasih lemper aja lebih enak. Ya kan? Itu kan dari beras. Jadi gitu, enak ya. Kasih lemper atau oncom, atau tempe, atau tahu, atau tape, kan itu lebih enak ya, nggak kalah. Ya, jadi kita bisa menghemat valuasi. Kan bukan makanan kita itu makan roti. Kalau roti pun kadar roti dari tepung beras banyak yang enak-enak. Ya? Jadi kita harus kembali ke cara hidupnya yang biasa, yang normal. Jadi kita jadi KUD, kita memasyarakatkan hidup yang kita yang
sesuai dengan memang budaya kita dan nggak perlu kita import budaya-budaya lain. Ya. Jadi itu sebagai tadi karena tadi kebetulan disebut tepung terigu kan. Jadi itu. Ya, tapi ya kita siapa mau beli tepung terigu nanti ya beli harga pasar. Tapi saya tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa tepung terigu itu dan yang lain disubsidi, nggak bener dong, bukan makanan rakyat, gitu kan? Nah, jadi
corruption. As a vote